Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Anggranika Putri, NRP 23/2018-004. Kami di sini dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang analisis tingkat perceraian pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan proyek Project Based Learning GDA 401 Statistika Spasial. Anggota dari kelompok 10 ini terdiri dari Nurdianti Laitifa dengan NRP 23/2018-086 sebagai ketua kelompok, lalu saya Mela Anggranika Putri 23/2018-004 sebagai anggota kelompok, lalu ada Depian dari Rahayu Agususanti 23/2018-027 sebagai anggota kelompok, dan yang terakhir yaitu Rima Antafila Salsabila 23/2018-013 sebagai anggota kelompok. Pembahasan kali ini yaitu berisi tentang latar belakang, metode dan data yang digunakan, hasil dan analisis, serta kesimpulan. Pertama ada latar belakang mengenai penelitian dengan tema perceraian serta tujuannya. Perceraian merupakan pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Perceraian terjadi karena ada suatu alasan yang melatar belakanginya. Peningkatan kasus perceraian paling banyak mengalami kenaikan di daerah Provinsi Jawa Tengah. Detik News melaporkan Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah yang paling banyak mengalami kenaikan kasus perceraian. Berdasarkan data Mahkamah Agung, pendaftaran perceraian yang mulanya berjumlah 20.000 kasus pada periode April dan Mei 2020 melonjak menjadi 57.000 kasus pada bulan Juni dan Juli tahun 2020. Tujuan dari dibuatnya proyek ini yaitu agar kami mampu secara praktis melakukan analisis spasial dengan mengaplikasi metode statistika spasial dalam menjawab permasalahan real di masyarakat yang berkaitan dengan data geospasial dan permasalahan sosial. Selain itu, proyek ini bertujuan juga untuk mengidentifikasi karakteristik dan faktor-faktor yang melatar belakangi perceraian selama masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Semarang. Dan pembahasan yang kedua yaitu metode dan data yang digunakan dalam penelitian dengan tema perceraian. Untuk mengetahui tingkat perceraian di Kabupaten Semarang selama masa pandemi COVID-19 tahun 2020, kami mendefinisikan tingkat perceraian pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan menggunakan hotspot analisis atau JTIS-ORG dengan menghitung JTIS-ORG statistik untuk setiap fitur dalam dataset. Z-score yang dihasilkan di mana fitur baik nilai-nilai tinggi atau rendah, mengelompok spasial. Alat ini bekerja dengan melihat setiap fitur dalam konteks fitur tetangga. Sebuah fitur dengan nilai tinggi menarik dan tidak menjadi hotspot yang signifikan secara statistik. Data yang digunakan yang pertama yaitu data peta administrasi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kemudian ada data perceraian di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Setelah itu, perangkat lunak yang digunakan yaitu aplikasi ARGIS. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurdianti Laitifa, NRP 23/2018-086. Jadi di sini saya akan membahas hasil analisis dari proyek yang telah dilakukan sebelumnya.
Di sini kami mendapatkan peta analisis tingkat perceraian pada masa pandemi COVID-19 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada hasil hotspot analisis, dihasilkan 3 klasifikasi, di antaranya bagian hotspot, dan yang tidak terklasifikasi secara signifikan. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan nilai simpangan baku atau standar deviation-nya. Klaster spasial yang signifikan secara statistik dari nilai tinggi atau hotspot dan nilai rendah atau cold spot. Klasifikasi tersebut mempunyai nilai presentasi untuk nilai tinggi ataupun nilai rendah. Sebagaimana dimaksudkan untuk nilai cold spot maupun hotspot 99% untuk Viturbin pada nilai kurang lebih 3 yang mencerminkan signifikansi statistik dengan tingkat kepercayaan 99%. Kemudian nilai cold spot maupun hotspot 95% untuk Viturbin pada nilai kurang lebih 1 yang mencerminkan signifikan statistik dengan tingkat kepercayaan 95%. Dan nilai cold spot 90% untuk Viturbin pada nilai kurang lebih minus 1 yang mencerminkan signifikan statistik dengan tingkat kepercayaan 90%. Untuk pengelompokan fitur di B0 tidak signifikan secara statistik. Hasil pada HTML pop-up pada metode cluster and outlier ini menunjukkan terdapat 3 kelas daerah yang sudah dibuat dari perhitungan standar deviasi yang sudah dibuat oleh sistem layering, yakni high cluster dengan luas area 6.497 sekian hektar dan 5.014, kemudian high low outlier dengan luas area 5.240 hektar, kemudian low high outlier dengan luas area 6.336 hektar, dan not signifikan atau tidak punya klaster. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rima Artatilah, Salsabila, NRP 23/2018-013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan. Dalam penentuan mapping cluster dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan menggunakan hotspot analysis. Hotspot analysis merupakan alat menghitung get-ORG statistik untuk setiap fitur dalam dataset. Z-score dan p-value yang dihasilkan memberikan gambaran di mana klaster spasial fitur nilai-nilai tinggi atau nilai-nilai rendah. Alat ini bekerja dengan melihat setiap fitur dalam konteks fitur tetangga untuk menjadi hotspot yang signifikan. Secara statistik, fitur akan memiliki nilai yang tinggi dan dikelilingi oleh fitur-fitur lainnya. Dengan nilai-nilai yang tinggi juga, untuk Z-score nilai positif semakin besar. Z-score positif semakin intens pengelompokannya, sehingga membentuk hotspot. Untuk Z-score negatif, semakin kecil Z-score negatif, semakin instan pengelompokannya. Sehingga cold spot, metode hotspot analysis, pengelompokannya berdasarkan nilai standar deviasi dan non-signifikan. Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa hotspot 99% confident terdapat pada Kecamatan Suruh dan Tenggaran, dengan hotspot 90% confident pada Kecamatan Pabelan dan cold spot 90% confident di Kecamatan Jambu, sedangkan kecamatan lain masuk ke dalam kelompok not signifikan. Dapat disimpulkan bahwa kecamatan di Kabupaten Semarang didominan masuk dalam pengelompokan signifikan. Baik, sekian dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.